Kalau misalkan begini, kan banyak yang amalan-amalan itu sebenarnya kita nggak tahu tuh artinya. Itu ngefek nggak? Atau perlu sebenarnya yang kita pahami aja bahasanya? Nah, itu harus dipahami ya. Itu harus dipahami gini. Kalau bahasanya kadang asing atau kita tidak ngerti, ya kita harus cari dulu. Karena bahasa itu bisa jadi ya, itu untuk memanggil atau memerintah, atau untuk menggerakkan. Bisa kodam, bisa jin dari jimat, bisa ke kodam dari keilmuan. Nah, tapi kenapa bahasanya misalkan harus bahasa Arab? Ya karena orangnya di Arab. Kalau enggak, kodamnya mungkin Tapi namanya perlu ditranslate nggak? enggak juga sih. Enggak Oh, juga. intinya yang penting Gini. kita tahu kita ngomong apa, merintahnya apa, tujuannya apa gitu. Betul. Oh. Terus gini, itu kan berdasarkan daerahnya. Misalkan nih kita manggilnya kodamnya kodam dari Jawa, ya ngomongnya pakai bahasa Jawa kan. Takutnya kalau ketika misalkan nih manggil kodamnya Arab, kita ngomong bahasa Indonesia, takutnya nggak ngerti. Emang mereka bisa roaming gitu demitnya? Bisa. Teman saya ada yang pernah ngetes waktu Ruqyah apa, Riyadhah gitu. Heeh. Ya, itu bahasanya nggak nyambung. Bahasa nggak nyambung begitu ngomong. Jadi Indonesia bahasa dia Indonesi dia bilang. Bilang Indonesi, bisa ngerti langsung pas dia nyebut nama Indonesi. Bilangnya bukan Indonesia ya, Indonesi. Oh. Langsung bisa ngerti. Jadi memang mereka pun punya bahasa masing-masing. Jadi ingat kalau bahasanya tidak kita kenal, hati-hati. Bisa salah kaprah Ya, gitu. terus kalau orang yang ngamalin nggak ngerti terus yang datang malah jin yang lain gimana? Nah itu kan bisa jadi kan. Karena jin bisa nyamar kan. Iya makanya. Nah itu dia. Terus kadang lagi nih, fungsi bahasa itu, wah ini agak berbeda sih karakternya ya. Berarti apa namanya itu kan berarti macam-macam. Oke. Yang paling ampuh itu apa sih? Atau nggak ada yang paling ampuh? Harta. Nggak ada. Lu mau melet cewek kan? Ah. Yang paling ampuh itu harta udah. Ya iya, Ya. tapi kan masalahnya saya tidak punya. Jadi Gimana mungkin istilahnya kalau paling ampuh itu yang paling hebat gitu ya. Ya, Yang pokoknya aku Ya, mau pelet paling terkenal efeknya lah. kayak gitu Pelet ya. paling terkenal lah. Nah, ya, yang terkenal sih banyak ya. Yang terkenal sih banyak. Tiap daerah tuh punya andalan masing-masing gitu loh. Jadi kategori ampuh itu ibaratnya karena jarang yang bisa ngobati kan. gimana? Apa? Jarang yang bisa menetralisir atau jarang yang bisa ngobati. Oh. Gitu. Jadi istilah paling ampuh apa itu ya susah, itu relatif karena tiap daerah jelas karakternya berbeda dan semua itu banyak yang tinggi-tinggi ilmunya. Nah, contohnya apa? Dari mana nih contohnya? Ya, Terserah kamu, dari mana? terserah. Yang sakti kan situ. Ya. Oh, sosokan bang. Ini yang terkenal nih dari mana? Dari daerah Jawa Timur ya. Yang terkenal nih. Pelet lintri pernah denger nggak? Apa Saya namanya? enggak. Lintri. Lintri Bukan itu yang letre, kayak bukan domino, lekrek ya. bukan? Ah betul. Ah, Domino kenapa? Belanda. Itu dukunnya cewek. Nah, terus kenapa itu? Nah ingat itu. Jadi pelet lintrik itu dipakai cewek. Ya itu misalkan nih ada seorang suami yang diambil oleh wanita lain. Nah itu biasanya para istri bisa pakai pelet lintrik. Dukunya juga ini cewek dukunnya. Ngeri loh itu. Oh jadi kalau suami nggak bisa, hanya khusus cewek Nggak, ini. pelet lintrik ini cewek. Oh, berarti khusus cewek ke cowok. Iya betul. Bukan untuk cowok ke cewek. Tapi pelakunya cewek. Lah ya, berarti cewek melet cowok. Betul. Nah, kalau misalkan yang paling terkenal itu yang aku denger itu jaran goyang. Jalan goyang. Nah itu saya tuh pernah lihat di YouTube tuh. Katanya kalau cewek terkena ilmu pelet jarang goyang itu katanya kalau dia tidur atau gimana gitu meringkik kayak suara kuda gitu. Maksudnya gimana? Ini gitu katanya. Katanya dia sih. Jadi dia berubah jadi kuda Enggak, gitu. suaranya gitu. Oh, kelakuannya, suaranya. Misalkan lagi tidur nih dia meringkik suara kuda begitu. Menurut saya sih enggak. Justru ini malah ceritanya itu dulu pernah dengar katanya ilmu
Jaran Goyang itu punyanya Nini Pelet yang di Ciremai itu, Gunung Ciremai. Sandiwara Radio pernah denger kan? Ini pelet yang di sinetron itu yang Ya, zaman dulu itu. Sandiwara Radio. Di sinetron kan ada itu. Emang ada? Dendam Nyi Pelet. Itu bukan? Oh dia saat itu belum punya TV kali. Oh ya belum punya Nggak, TV. benar, kalau itu saya malah nggak tahu, Punya nggak pernah TV lihat kali ya. dia. Maklum ya. Aduh, sebetulnya nih ilmu Jaran Goyang itu ya, itu dari suku Osing loh, Banyuwangi. Nah, terus? Ya itu ilmu Jaran Goyang ya itu sama, sebetulnya hanya untuk merukunkan dua belah pihak aja. Beneran. Awalnya cuman karena ibaratnya musuhan jadi akur, akhirnya ya udah yang ngambil jalan pintas, akhirnya ya itu mungkin memodifikasi ilmunya atau gimana gitu ya, akhirnya ya udah sekarang pemakaian ilmu Jaran Goyang jadi menyimpang. Nah, kalau yang apa namanya? Katanya kalau sekali jabat tangan itu langsung kena gitu. Oh, dari Bugis. Apa itu? Dari Bugis tuh Nah, ada itu tuh. beneran ada. Ada. Kayak gimana tuh sistemnya? Ya dia memasukkan sugesti kan. Itu banyak. Kayak Itu- Romi Rafael gitu jabat tangan langsung ke hipnotis Nah gitu. itu hipnotis, semacam itu gendam, itu jatuhnya gendam. Oh, beda lagi. Beda lagi. Itu yang terkenal dari Bugis sama dari Sumatera. Nah, itu apa namanya? Nama resminya. Waduh saya lupa sih itu. Oh. Lupa bener, tapi ada ilmunya, bener ada. Jadi orang sekali jabat tangan gitu langsung kena gitu. Ya nggak langsung Jatuh kena. cinta gitu. Ya nggak segi ekstrim itu. Ya kalau Adam saya mau Pak. Nah, coba Lo apa salamannya. aja mau, lo apa aja mau tes. Salamannya bawa amplop. Pasti langsung. Kalau itu ya, kalau nggak langsung Bener. ini Dek Cece buat kamu, Dek pakai aja gitu. Tapi limitnya udah habis ya deh. Cara ngelunturin pelet itu gimana? Itu tergantung ilmunya. Maksudnya tergantung Ilmu gimana? peletnya. Nah, kalau misalkan yang tadi ilmu Jaran Goyang tadi. Ya cara-cara yang umum dipakai orang Yang aja umum, ya. ah, Yang ya, umum gimana? aja ya. Ada yang memakai tanah kuburan. Nah, diapain tuh? Dimakan. Hah? Dimakan. Hah? Makan? Gimana, Iya. Saya- misalkan nih aku ke kuburan mana? Tanah kusir misalkan. Terus aku ambil tanahnya, terus aku ganyem gitu langsung. Waktu itu ini pernah kejadian aja ya. Waktu itu dia kena pelet ini yang siluman monyet. Terus siluman monyet juga bisa. Ada. Oh. Itu tahun 97 kalau nggak salah. Itu ternyata kelemahannya begitu dia makan tanah kuburan, dia langsung sakit, benar-benar sakit. Itu langsung kulitnya menghitam. Siapanya? Si korban. Ya iyalah keracunan anjir. Emang iya beneran berbulu, bulu romanya berdiri semua. Itu sakit guling-guling semalaman. Keracunan kena cacing kali. Itu beneran. Pagi tuh sampai pagi subuh itu baru sadar tuh. Oh. Baru dia orang tuanya baru nangis-nangis gini-gini, selama ini dia emang nggak sadar dengan dirinya sendiri. Bener. Sadar kena pelet jadinya dia. Iya. Ya, istilahnya tanah kuburan itu menjadi racun bagi apa Bagi yang jinnya itu mungkin jin ya. yang nyakitin itu. Tapi sampai nikah enggak? Waktu itu sih udah dicemimimu katanya. Oh, udah cemewew. Mm-mm. Nah, terus yang lain ada nggak selain jeruk tadi? Bawang merah. Bawang merah. Iya, kayak orang ketempelan aja, gosok-gosokin aja punggungnya. Cuman kalau bisa dibakar Berapa ton? dulu. Ya jangan banyak-banyak lah, 1 genggam aja. Genggam aja apa nih? Kumbo Karno. Itu bawang merahnya pakai kecap nggak? Sama pakai sate kambing? Kolesterol mas. Nanti, mas. Ini fungsinya biar ngusir. Itu biasanya dempit nempel apapun biasanya bablas. Biasanya. Oh, gitu. Ah. Terus selain itu Tahu air leri nggak? air leri. Iya. Air Sekarang. iler coy dibalik itu dibalik. Oh, Jadi gini, bener. makmu itu kan, mamamu kalau masak nasi, berasnya dicuci dulu kan? Ah. Ya. Nah itu air leri itu air cucian berasnya Oh, air itu cucian beras. yang dipakai untuk membersihkan. Misalkan yang dibersihkan itu bukan orang yang buat mandi ya, baju dari si korban yang sudah pernah dipakai, direndam, diritualin, dibaca-bacain. Itu ilmu hikmah sih kalau ini. Itu airnya bebas berasnya dari apa aja? Beras rojo lele atau beras pulen, beras Mas, perak, bebas. Ini bukan bahas perdagangannya mas. Oh, Kita ya. timbun Bukan, aja dari beras. Kayaknya sih bekas karyawan Bulog nih. Berarti bebas ya. apapun Bebas berasnya. Terus bajunya pokoknya yang Bekas dipakai oleh korban. Oh. Berarti itu baju luar apa baju dalam? Mas bisa milih nggak mas yang lain? Loh, kan saya nanya. Semuanya. Oh, Kalau semuanya. kalau saya boleh jujur, semuanya. Oh, satu set. Kalau bisa 1 set. Oh. Beneran? Sampai ke dalam-dalamnya. Beneran. Yaudah. Masih ada cari lagi sih caranya. Gue mau pulang nih ya. Lu pada mau lanjut ngobrol, gue mau pulang. Beneran. Lah,
Iya gue mau pulang, gue mau meraktekin coy. Oke ya, sobat somistis ya. Kalau masih ada yang penasaran nih masalah pelet ini, DM aja ke kita. Nanti insya Allah kalau kita sempet kita balas ya. Jangan lupa follow IG kita @sokmistis. Yang mau tanya-tanya boleh. Nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan, kegilaan dan suka-sukanya kita. Segala sesuatu yang kita bahas pasti salah karena yang benar cuma punya Tuhan. Yang sakti jangan hati kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.